golden cross nih secara stokastik. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada tanda hijau, maka dari itu ini adalah area untuk pembelian juga. Nah, hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Namun sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat mengedukasi teman-teman sekalian. Dan juga bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Nah, silakan cek link di bawah ini ya teman-teman untuk gabung di grup Telegram. Nah, baik, kita akan membahas dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG itu naik sebesar 0,66% juga teman-teman ya. Hari ini di sesi 2 ini IHSG kompak ditutup menguat ya, sharing dengan mayoritas dari bursa Asia lainnya juga menguat. Nah, hari ini asing juga nih masih mencatatkan netbuy yang cukup tinggi juga pada saham-saham perbankan seperti Bank BBCA, BBRI, BBNI. Hal ini juga membuat saham Big Bank ini kompak menguat nih ya, karena memang adanya result bank atau laporan keuangan dari bank-bank besar ini terhadap fundamentalnya ini cukup bagus ya, yaitu laporan keuangan tahun 2021 yang memang sudah dilaporkan ini kinerjanya membaik atau meningkat ya, di atas ekspektasi yang diharapkan. Nah, ini juga hal yang membuat investor asing ini masih tertarik untuk membeli saham Big Bank tersebut. Nah, hari ini juga ada penguatan nih, yaitu dari saham-saham call ya, seperti Adaro, ITMG, kemudian ada Indi dan lainnya ya, karena memang saham call ini sudah naik dikarenakan beberapa sentimen. Salah satunya adalah kenaikan dari harga call dunianya juga ya, harga call future-nya sudah naik tinggi juga di atas $200 juga. Nah, inilah yang membuat saham-saham call ini juga diburu oleh asing hari ini. Nah, kita lihat nih secara teknikal untuk IHSG, closingannya ada di 6834. Nah, yang mana hari ini mencapai all time high-nya juga nih untuk closingannya ya, untuk di hari 3 hari ini dia mengalami kenaikan, dan hari kemarin sebenarnya koreksi, namun koreksi wajar-wajar saja, dan hari ini dia kompak menguat. Nah, inilah yang memang patut kita lihat nih bagaimana pergerakannya. Nah, secara teknikal untuk IHSG ini dia masih bisa menguji support. Nah, supportnya itu ada di sini, high di sebelumnya. Yang mana high sebelumnya itu ada di 3 hari lalu di sini, yaitu ada di 6.800 ya. Ini sebagai area supportnya. Nah, jika memang besok nih ada berita nih dari The Fed itu akan menaikkan suku bunga nih, karena memang ada berita tuh hari Kamis tuh akan melaksanakan rapat juga ya, atau memang bagaimana nih melihat inflasi AS ini sudah makin naik, apakah langsung cepat untuk menaikkan suku bunganya atau tidak. Dan juga dari Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga tentunya ya, ketika The Fed sudah menaikkan suku bunga juga. Nah, ini untuk IHSG itu kita lihat pergerakannya selama masih di 6.800 ini masih cukup solid juga ya, bisa mengalami penguatan. Nah, ini teman-teman, semoga nih di sini ada gap ini tidak ditutup ya, dan dia tidak turun kembali ke bawah. Namun ketika dia turun kembali ke bawah, ini masih ada support kuatnya juga yang ada di 6.740. Namun untuk secara teknikal ini pergerakan IHSG itu masih mix saja ya teman-teman, sembari menunggu beberapa rilis laporan keuangan lainnya juga yang ada di bursa. Nah, ini adalah analisis IHSG. Nah, berikutnya yang pertama kita akan menganalisis dari sahamnya, yaitu ada saham BBRI. Ya, BBRI hari ini kita lihat untuk perdagangan hari ini naik. Nah, ini sesuai dengan pembahasan minggu
hari sebelumnya ya teman-teman, pada video sebelumnya. Ini kita lihat untuk BBRI, bagi teman-teman yang memang suka untuk long investing, ini boleh-boleh saja nih untuk BBRI dengan rekomendasi untuk long investing ini boleh saja, ataupun swing ini boleh saja. Nah, bagi teman-teman yang memang punya barang di bawah di area sini di 4.200-an, ini masih cuan hari ini ya. Dan ini kita lihat nih bagaimana pergerakannya. Nah, secara teknikal ini sudah dibahas kemarin, jika memang hari ini naik, maka untuk BRI ini masih akan menguji supportnya yang ada di 4460. Menguji resistennya ada di 4460. Ini resisten terdekat ya. Hari ini ditutup di bawah resisten di 4460, maka kalaupun dia koreksi nih, misalkan besok koreksi, maka juga bisa menguji support yang ada di 4410 ya, ini atau 4400 lah, ini di area supportnya di area sini. Maka ini tenang saja, jika memang teman-teman ingin membeli, jika besok koreksi boleh buy on weakness dekat dengan area supportnya di sini. Dan ini juga BRI, jika memang bisa kompak menguat lagi di atas 4460, maka bisa menguji resisten selanjutnya yang ada di 4580. Nah, ini untuk medium term juga ini bisa saja nih, semoga bisa dicapai untuk BBRI-nya. Dan ini saya sudah gambarkan polanya, jika memang besok koreksi bisa ke sini dan bisa menguji di 4460 kembali dan koreksi juga, dan bisa menguji area resistennya di 4580. Nah, ini silakan dicatat untuk support dan resistennya. Ini adalah analisis untuk saham Bank BBRI. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Arto. Ya, Arto hari ini minus sebesar 2%, dan ini kita lihat nih tutupan closingannya ada di 16.150. Ini dekat dengan area support yang ada di angka psikologi 16.000. Nah, ini teman-teman bagaimana nih untuk Arto? Ini masih sideways nih dari minggu lalu ya, dari beberapa hari lalu ini turun di area 16.000 lagi, dan hari ini juga turun di area 16.000 nih. Ini spekulatif buy sebenarnya untuk Arto, karena memang dekat dengan area supportnya yang ada di 16.000-an ya. Atau jika memang teman-teman sudah punya di atas barangnya, ini boleh hold dulu saja kalau memang untuk long investing untuk Arto sendiri ya. Dan jangan untuk average down terlebih dahulu ya. Kita belum tahu nih apakah memang dia masih bertahan di area support di 16.000 atau memang bisa melanjutkan penurunan di area 15.000-an. Nah, ini yang penting pergerakannya kita lihat nih, secara support ada di area 16.000. Teman-teman silakan catat. Dan kemudian untuk area resistennya ada di 16.975. Nah, ini kemungkinan bergeraknya akan masih masih sideways ya teman-teman. Ini masih bisa bergerak sini, dan ini masih sini juga nih. Kalau memang besok masih mengalami kenaikan, kemungkinan kenaikannya juga tipis. Nah, ini secara daily-nya teman-teman. Nah, kita lihat nih secara weekly-nya, kita lihat untuk Arto sendiri. Nah, ini dia 2 minggu ini Arto itu supportnya ada di area 16.000-an. Nah, ini lihat dari candle-nya, candle mingguan ya. Ini minggu lalu dan ini minggu ini nih. Nah, minggu ini masih bertahan di area 16.000. Dengan secara psikologis ini area 16.000 adalah area supportnya untuk Arto sendiri. Jadi silakan dicatat untuk area psikologisnya. Bagi teman-teman yang memang ingin masuk spekulatif buy, boleh saja ya untuk Arto sendiri. Dengan targetnya itu ada di 16.975 ya di area sininya. Yang penting jika besok mengalami penurunan, ini teman-teman jangan masuk terlebih dahulu ya, karena memang takutnya masih melemah ya. Tapi kita lihat nih secara volume hari ini dia sudah ya sedikit berkurang lah dari hari lalu sebelumnya ya. Ini dari sini sudah mengalami penurunan banyak secara volume, dan ini masih di bawah rata-rata sebenarnya untuk volumenya. Dan stokastiknya di sini sudah mendukung, yaitu di area oversold, yaitu di area bawah di sini. Nah, ini untuk Arto ini boleh di watchlist untuk esok hari ya. Silakan teman-teman untuk Arto. Saham selanjutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada BBTN. Ya, BBTN hari ini naik juga nih sebesar 1,4%. Closingannya ada di 1775. Nah, ini bagaimana nih pergerakan BBTN sendiri?
hari-hari sebelumnya saya sudah bahas untuk BBTN juga ini untuk supportnya itu dekat dengan area 1760 ini sebagai area support, silakan dicatat. Dan ini masih bisa berpotensi ya, karena memang laporan keuangan dari BBTN ini cukup bagus juga nih, disertai dengan ini nanti efek ke depan nih akan ada bagi dividen juga. Nah ini kita lihat nih ya, untuk BBTM boleh, untuk rekomendasi swing trading ini boleh saja ya untuk BBTN. Dan bagi teman-teman yang memang suka, ini sebagai area potensialnya itu ada di 18.815 ini untuk potensial terdekat, dan potensial berikutnya ada di 1850 sampai di 1880 ya. Semoga dia masih bisa balik ke 1800-an ya. Ini masih bisa nih, masih cukup oke, karena memang ini sudah membentuk lower high-nya, ini lower, kemudian ini lower. Nah, lower ini lebih tinggi dari lower sebelumnya di sini. Maka selama dia masih belum patah trennya atau membentuk lower ke bawah ya, ke area sini, maka ini masih cukup oke juga ya. Yang penting besok ini jangan sampai turun juga nih ke bawah, di bawah lower yang di sini. Kalau memang nanti dia turun dari lower ke sini, maka ini berhati-hati juga untuk BBTN. Semoga ini bisa naik juga nih untuk esok hari ya. Ini adalah analisis untuk saham BBTN. Berikutnya kita akan menganalisis saham Indi. Ya, Indi hari ini naik cukup tinggi, yaitu sebesar 3,5% ya. Hari ini sebenarnya Indi itu ini sudah golden cross nih secara stokastik. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada tanda hijau, maka dari itu ini adalah area untuk pembelian juga. Nah, secara closingannya di sini analisis teknikalnya Indi ini closing di 2090. Hari ini tuh sudah melewati di 2130 sebagai area resisten pendeknya, namun ditutup kembali melemah nih karena ada profit taking. Tidak apa-apa, yang penting Indi ini masih bertahan di atas supportnya di 1971. Nah, ini sebagai area support ininya ya, support Indinya. Maka jika esok melanjutkan kenaikan, ini masih bisa menyentuh di area 2130, kemudian bisa mencapai resisten berikutnya juga nih yang ada di sini, yaitu di resisten berikutnya yaitu di sini 2230 ya. Ini sebagai area resisten untuk Indi sendiri. Jadi silakan teman-teman catat. Untuk swing trading ini boleh saja. Yang penting untuk skenario nya, jika memang besok mengalami kenaikan, teman-teman boleh buy on breakout di area 2090. Nah, ini bisa mencapai area 2130 kemudian 2230 ya. Ini silakan dicatat untuk saham Indi. Nah, ini adalah analisis untuk saham Indi. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham ASA. Ya, ASA hari ini mengalami kenaikan ya. Hari ini ASA ini menarik karena memang rebound dari area supportnya. Nah, area supportnya ada di mana, yaitu di 2530. Nah, ini area supportnya di area sini. Ini rebound teman-teman, mengalami pullback. Nah, didukung juga dengan stokastiknya di sini golden cross, yang mana memang volume secara teknikal ini masih rendah. Namun kita lihat nih perdagangan berikutnya, apakah memang masih bisa melanjutkan kenaikan atau tidak, tentunya kita lihat esok hari. Nah, untuk spekulasi buy untuk saham ASA ini masih menarik juga ya, karena dari sisi bisnis model sarana armadanya di sini ya, didukung juga secara teknikal ini rebound dari area supportnya untuk ASA sendiri. Meski volumenya kecil ini, teman-teman bisa spekulatif buy untuk ASA sendiri dengan target tuh di area 2780. Ini sebagai area targetnya untuk ASA sendiri. Nah, spekulatif buy untuk ASA jika memang besok mengalami kenaikan bisa menguji area resisten di sini 2660 dan bisa menembus area resisten juga di area 2780. Ini sebagai area resisten berikutnya ya untuk ASA. Silakan dicatat teman-teman, untuk ASA sendiri ini boleh swing trading ya. Karena memang di sini tuh ada support nih teman-teman, diambil dari sini juga nih. Ini adalah area support untuk ASA sendiri. Jadi inilah yang memang membuat ASA ini cukup menarik secara teknikal. Namun kita lihat nih apakah besok masih di
ditopang untuk naik atau tidak. Yang penting teman-teman tetap waspada juga untuk manajemen resikonya. Nah, ini adalah analisis untuk saham ASA. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Big Cap. Ya, Big Caps ini saham sudah naik cukup tinggi juga ya. Ini sudah dibahas beberapa kali. Ini kita lihat nih untuk Big Cap sendiri bagaimana pergerakannya. Ini bagi teman-teman ini masih suka, ini silakan saja di watchlist untuk perdagangan berikutnya ya. Untuk Big Cap sendiri bagaimana nih? Hari ini naik 4,6% dan saham ini punya volatilitas yang cukup tinggi. Teman-teman hati-hati jika memang ingin membeli saham Big Caps, karena ini saham hanya untuk trading saja atau untuk scalping ya. Ini untuk Big Cap-nya sendiri. Nah, bagaimana pergerakannya secara teknikal? Hari ini dia breakout di 2220 ya, di 220 di sini. Ini sebagai area resistennya. Ditutup di atas resisten di 228. Maka masih berpotensi juga bisa melanjutkan kenaikan di 252 ya. Ini sebagai area potensialnya. Namun teman-teman kalau memang ingin spekulatif buy, ini boleh saja untuk trading. Nah, takutnya besok ketika teman-teman masuk nih terlalu dini, ini bisa turun juga nih ke area bawahnya di sini ya. Ini sebagai area supportnya yang ada di bawah di sini di 198. Nah, ini malah rekomendasi untuk buy on weakness sebenarnya di area sini ya. Nah, sembari menunggu pullback lagi ke 220. Ini sebagai area untuk pullback-nya. Nah, ini spekulatif buy untuk Big Cap sendiri, takutnya besok mengalami penurunan. Jadi teman-teman tetap manajemen resikonya ya harus diatur juga. Kalau memang besok teman-teman mengambil dan dia saham itu turun, maka teman-teman wajib melindungi modal teman-teman dengan cara cut loss. Atau jika memang besok langsung turun, maka teman-teman silakan lihat apakah sampai di 198 ini sebagai area support di sini. Ini boleh spekulatif buy dan didukung dengan area volume yang cukup tinggi juga esok hari yang penting ya. Karena saham ini bisa digerakkan sewaktu-waktu oleh market maker juga ya, atau yang mempunyai modal banyak. Ini untuk Big Cap sendiri karena memang saham ini hanya untuk tradingan saja. Nah, ini adalah analisis untuk Big Cap-nya ya. Ini teman-teman disclaimer on sekali lagi, dan ini tidak pom-pom saham untuk Big Cap. Nah, silakan dicatat untuk area supportnya di 220 ya. Support jauhnya ada di 198. Nah, untuk potensial resistennya ada di 252. Ini untuk Big Cap sendiri. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari saham lainnya, ada saham BGTG. Ya. BGTG ini sudah dibahas jauh-jauh hari juga ya. Ini sudah double bottom di sini. Namun kita lihat hari ini mengalami koreksiannya juga nih, yaitu 5,7% ya. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah melakukan taking profit yang kemarin saya sudah bahas juga, silakan taking profit untuk area tingginya. Benar saja hari ini mengalami penurunan. Nah, ini bagi teman-teman yang memang nyangkut ini segera untuk profit taking ini boleh saja ya. Yang penting batasi resikonya. Nah, untuk BGTG sendiri bagaimana pergerakannya? Jika memang besok masih mengalami penurunan, ini akan menguji support yang ada di 252 nih. Ini sebagai area supportnya untuk BGTG sendiri ya. Sebagai support di sini silakan dicatat ya jika besok mengalami penurunan di area sini. Atau kalau memang besok ada pantulan di 266, karena ini penurunannya ada di support yaitu di 266. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini garis hijau adalah area support dari BGTG. Nah, kalau besok misalkan spekulasinya begini, ini besok mengalami kenaikan, yang penting tidak turun di bawah 266 ke bawah ya, maka dia bisa melanjutkan penurunan ke sini kalau dia turun. Tapi kalau memang masih bertahan, masih bisa melanjutkan kenaikannya untuk area resistennya, yaitu ada di 295 ya. Ini untuk BGTG. Nah, di sini ada high sebelumnya, ini sebagai area breaknya. Jika memang besok mengalami pantulan dan dia akan menguji di 288 terlebih dahulu, baru bisa naik di 29 ya. Untuk BGTG ini juga adalah saham yang mempunyai volatilitas yang cukup tinggi, jadi disarankan bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, batasi resikonya. Kalaupun memang dia
jatuh ke bawah, maka teman-teman siap cut loss juga ya untuk BGTG. Kalau memang tidak siap cut loss, belilah saham saya mempunyai saham defensif ya, untuk lapis satunya itu boleh-boleh saja. Nah, kalau untuk BGTG ini hanya untuk trading buy ya, untuk BGTG-nya. Silakan dicatat untuk area support, yaitu ada di 266 ini sebagai area support. Support berikutnya ada di 252. Nah, jika besok mengalami penurunan ini akan menguji di 252 juga ya. Dan untuk jika besok naik mengalami kenaikan, ini akan bisa menaik untuk pengujian resisten juga ya. Ini yang penting dia mengalami swing high-nya ya di sini untuk BGTG sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham BGTG.